Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita masih bisa meneruskan kajian-kajian Islamiyah dalam rangka terus meningkatkan pengalaman atau ilmu untuk menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan hari ini, malam ini, saya akan mulai masuk pada tentang faidah-faidah, fadilah-fadilah, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Malam ini saya akan menyampaikan sebuah hadis qudsi. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam naja rabbahu faqala ilahi hal akramta ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'tani kalamaka. Nabi Musa itu kalau dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung tidak melalui malaikat Jibril, karena Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa. Apabila Allah menyampaikan wahyu tidak melalui Jibril, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi perbedaan pendapat dalam tafsir juga ada dua. Wa kallamallahu Musa taklima, ada yang menafsirkan Allah bersuara, tapi ada juga yang menafsirkan tidak dengan suara, hanya saja wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melalui malaikat Jibril. Nabi kita masih melalui malaikat Jibril, tapi Nabi Musa tidak. Lah karena kemuliaan ini sehingga Nabi Musa itu curhat kepada Allah. Bahasa sekarang ya, curhat. Apa kata Nabi Musa? Ilahi hal akramta ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'tani kalamaka. Ya Allah, apa engkau akan memberikan kemuliaan kepada orang lain selain aku seperti apabila engkau menyampaikan wahyu, aku mendengarkan suaramu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya Musa, wahai Musa, inna li ibadan akhrajuhum fi akhir zaman akramuhum bi syahri Ramadan. Dijawab oleh Allah, Musa, aku mempunyai hamba-hamba yang akan keluar pada akhir zaman, maka orang itu akan menjadi mulia, akan dimuliakan dengan aku sebab bulan Ramadan, sebab berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah, ana akunu aqrabu ilaihi minka, aku lebih dekat ditimbang kamu, lebih dekat kepada umat yang akhir zaman itu. Siapa itu? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfu hijabin. Aku dengan kamu Nabi Musa, aku dengan engkau Nabi Musa, atau engkau bisa mendengarkan wahyuku Nabi Musa, tapi aku dengan engkau masih ada hijab
masih ada tabir sab'una alfu hijabin, 70.000 tabir. Nabi Musa bisa mendengar wahyu dari Allah, tapi kata Allah masih ada tabir, masih ada hijab antara Nabi Musa dengan Allah. Berapa lapis? 70.000 lapis. 70.000 lapis. Nabi Musa mampu mendengar kalam Allah, suara Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah. Tapi dijawab dengan Allah bahwa umatnya Nabi Muhammad itu lebih mulia sebab berpuasa di bulan Ramadan. Fa idza shamat ummata Muhammadin wa biyadda syafahuhum wasfarat alwanuhum arfa'u tilkal hijab. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kata Allah, yang berpuasa di bulan Ramadan, apabila sudah berbuka puasa, maka hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh Allah. Tidak ada hijab, tidak ada tabir antara umat Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya Musa, tuba liman atasya kabduhu wa ja'a batnuhu fi Ramadan fala ajaza bihim duna liqa'i. Maka bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebagai balasan laparnya, dahaganya, maka akan bertemu dengan Allah nanti. Kita sebagai Muslim yang selalu mengharapkan dengan kenyamanan, kebaikan nanti dengan akhirat, lebih-lebih ini mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Quran, orang Islam itu bisa langsung ketemu dengan Allah, melihat langsung wajah Allah. Tapi bagi orang-orang yang memang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, puasa kita semoga kita mampu melaksanakan puasa yang mapan. Berpuasa juga dengan anggota badan. Apa artinya? Jauh dari maksiat, bersihkan mata dari maksiat, bersihkan kuping dari maksiat, bersihkan hati dengan maksiat. Artinya mata berpuasa juga, kuping berpuasa juga, kaki berpuasa juga, hati berpuasa juga, agar puasa kita menjadi puasa yang mapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan juga. Ini banyak pertanyaan, banyak orang yang selalu membicarakan atau saya bertanya masalah setan. Sering orang itu curhat tentang setan. Katanya setan bulan puasa dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak buat puasa? Lah, ini banyak orang yang pertanyaannya seperti itu. Maka dalam kesempatan ini akan saya coba menjawabnya, semoga menjadi sumbangan pendapat untuk menuju pengalaman atau pengertian yang benar. Bagaimana? Walaupun Allah telah membelenggu setan untuk tidak menggoda orang Islam, untuk tidak menghasut orang Islam, tapi pada manusia itu Allah memang sudah memberikan. Mulai dari awal manusia memang sudah diberikan dalam hatinya itu sifat-sifat setan. Jadi walaupun tidak karena digoda setan, walaupun kan tidak karena dibisik oleh setan, maka ada memang sifat-sifat setan di hati manusia itu memang ada. Nah, ini perlu disadari juga. Karena memang ada, ya walaupun tidak
oleh setan, tidak diajak setan, maka sering banyak yang tidak mampu sholat, tidak senang puasa, tidak mampu puasa. Kadang-kadang bukan pekerjaannya yang dikorbankan, kadang-kadang puasanya. Kenapa? Nah ini karena memang sifat-sifatnya itu memang sudah sifat-sifat setan, manusia itu memang ada. Masyiral muslimin rahimakumullah, sekilas ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga ada hikmahnya. Mari kita jalani puasa dengan bahagia, jalani puasa dengan rasa senang di hati, agar kita menjalani puasa ini menjadi puasa yang manfaat. Rasakan perjalanan bulan Ramadan ini dengan senang hati, agar menjadi puasa yang mapan. Lakukan puasa ini dengan ikhlas, agar puasa kita diterima dengan mapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kajian-kajian ini saya akan masuk pada penjelasan-penjelasan tentang fadilah tarawih yang 30 hari. Saya akan membacakan fadilah tarawih mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Semoga kita diberikan waktu oleh Allah, diberikan rahmat, terus mengikuti kajian ini, agar kita lebih senang lagi, agar kita lebih mengerti lagi tentang kebaikan, tentang sunnah-sunnah Rasul, agar kita lebih paham lagi bagaimana jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jalan untuk menuju syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.